kembali anak-anak kami. Di awal pekan ini marilah kita memulai kegiatan kita dengan penuh semangat, dan kita bermohon kepada Tuhan semoga senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga keluarga kita sekalian, sehingga sepanjang minggu ini kita mengalami kegembiraan dan sukacita. Nah, marilah kita melanjutkan materi kita, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kelima, dengan fokus pembelajaran kita SBDP, IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki materi kita dihantar dengan teks pendek tentang seorang anak yang menyiram bunga. Minggu pagi, Lani menyiram bunga. Lani menyirami bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya, Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang lagu mayor dan minor? Nah, Pak Guru harap itu masih diingat karena masih hangat-hangat kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, kita mau melihat kembali di halaman 32 buku paket kita. Di situ ada disuguhkan contoh lagu mayor dan minor. Nah, kita perhatikan dengan lagu Bintang Kecil. Lagu Bintang Kecil di situ berbeda nadanya, tangga nadanya dengan lagu Syukur yang di sebelahnya, ya. Perhatikan, Bintang Kecil itu diawali dengan nada sol dan diakhiri dengan nada do. Lalu Bintang Kecil menggunakan tangga nada mayor, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ciri-ciri lagu nada diatonis mayor itu diantaranya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bisa diawali dengan nada sol dan diakhiri dengan nada do. Yang penting bahwa nada dalam anggota akor 1 mayor itu adalah do, mi, sol. Itu ya, sehingga itulah alasan mengapa dia dikatakan sebagai nada diatonis mayor. Selain itu, lagunya pun bersifat riang atau gembira. Nah, kita melihat lagu Syukur. Lagu Syukur itu diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, itu sudah masuk ciri-ciri diatonis minor. Jadi lagu Syukur itu menggunakan tangga nada minor. Nah, apa saja ciri-ciri tangga nada minor itu? Di antaranya notasi lagunya diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun tidak menutup kemungkinan juga tangga nada minor diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Yang penting masih dalam nada anggota akor 1 minor, yaitu do, mi, la. Itulah anggota akor 1 minor, yaitu do, mi, la. Jadi di layar kita itu ada beberapa contoh jenis lagu anak-anak yang berdiatonis mayor dan minor. Nanti bisa kamu lihat di buku lagu atau di internet. Itu ada lagu yang berdiatonis nada mayor. Yang pertama, Anak Kambing Saya. Kedua, Naik Delman. Ketiga, Abang Tukang Bakso. Keempat, Aku Anak Gembala. Nah, ini adalah contoh-contoh nada lagu bertangga nada mayor ditambah tadi Bintang Kecil. Nah, kita lihat contoh lagu anak bertangga nada minor. Ambilkan bulan bu, Nina Bobo, Kasih Ibu, Desaku. Lagu Syukur tadi juga itu termasuk tangga nada lagu anak bertangga nada minor. Nah, nanti ada penugasan di akhir ya tentang lagu-lagu ini, maka ikuti terus videonya. Jadi kita sudah bisa mengelompokkan beberapa
lagu bernada mayor dan lagu bertangga nada minor, dan masih banyak sekali lagi. Ini hanya beberapa contoh yang Pak Guru tuliskan. Nah, kita menghubungkan dengan pembelajaran IPA kita. Bernyanyi sangat bagus untuk paru-paru dan kesehatan jantung. Jadi anak-anak tidak usah malu-malu kalau bernyanyi, tapi benar bernyanyi yang positif ya, bernyanyi yang bernilai, bukan memplesetin lagu-lagu, tapi bernyanyi sesuai dengan apa yang ada dalam isi lagu itu. Jangan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi ya. Dan diusahakan bernyanyi sesuai dengan irama atau sesuai dengan nada yang ada dalam lagu. Nah, kalau bernyanyi itu harus rileks, jangan menahan-nahan suara. Nah, karena fungsinya adalah sangat bagus untuk paru-paru kita dan kesehatan jantung. Jadi orang yang terus-terus diam itu, nah sebenarnya dia membuang kesempatannya untuk membangun kesehatan paru-paru dan kesehatan jantungnya. Jadi bernyanyi di mana saja bisa ya, asal kita memperhatikan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan kita berada. Nah, ini adalah gambar jantung kita, kurang lebih seperti ini. Pada pembelajaran sebelumnya, besar jantung setiap orang itu kurang lebih sebesar kepal tangan ya. Kalau di kepal tangan kita itu seperti mau meninju, nah kira-kira seperti itulah besar jantung kita masing-masing. Jadi jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah pada tubuh manusia. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau peredaran darah kita lancar, ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita ketahui atau kita dapatkan. Nah, kita akan selalu sehat, ya. Jadi darah kita tidak tersumbat karena berbagai penyakit, maka kita akan selalu sehat. Lalu kalau peredaran darah lancar, kita terbebas dari penyakit jantung dan stroke. Nah, ini adalah penyakit yang banyak menghinggapi orang pada masa kini, tidak mengenal usia. Yang muda, yang tua bisa terkena penyakit jantung dan stroke. Kenapa demikian? Karena pola hidup dewasa ini atau zaman sekarang ini sudah berbeda sekali dengan zaman orang tua kita atau opung-opung kita. Kita cenderung memakan makanan cepat saji misalnya. Kita kurang bergerak, kita terlalu banyak memakan makanan yang berlemak, yang bergula, dan tidak diimbangi dengan olahraga. Nah, sehingga makanan itu yang tadinya kita rasakan enak, baik, lama-lama menumpuk menjadi penyakit. Akhirnya kita menjadi sakit jantung dan stroke. Nah, tapi kalau peredaran kita lancar, itu tidak akan terjadi. Lalu dengan peredaran darah yang lancar, maka paru-paru lebih sehat, ya. Kita bernafas tidak sesak, kita tidak tersenggal-senggal, ya, atau terbata-bata karena kecapean, tapi semuanya akan seperti yang normal biasa, ya. Nah, itulah kalau peredaran darah kita lancar. Jadi bagaimana menghindari ini, ya, agar kita selalu sehat, agar terhindar dari jantung dan stroke, agar paru-paru lebih sehat itu, maka kita harus memelihara organ peredaran darah kita, ya. Karena kesehatan organ peredaran darah itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Organ peredaran darah berperan penting dalam mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita harus menjaga dan memelihara organ peredaran darah dengan baik agar terhindar dari penyakit.
Nah, jika organ peredaran darah terganggu, tubuh kita menjadi tidak sehat. Itu kuncinya ya. Nah, bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah kita? Di buku kita halaman 33 dijelaskan di sana. Nah, yang pertama adalah kita berolahraga secara teratur. Ya. Jadi untuk menjaga kebugaran jantung, kita meluangkan waktu untuk berolahraga selama 30 menit setiap hari. Nah, aktivitas fisik ini membuat aliran darah dalam tubuh kita menjadi lancar karena berolahraga. Lalu kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Ya, makanan bergizi itu makanan yang kaya dengan vitamin, ya, memiliki nilai-nilai gizi yang dapat membangun kekuatan tubuh kita, ya. Jadi ada juga makanan itu hanya bisa mengenyangkan tapi tidak bermanfaat atau karena tidak memiliki nilai gizi yang baik. Jadi kita dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi, ya, contohnya makanan 4 sehat 5 sempurna, ya. Kalau kita mampu melakukan itu, maka makanan bergizi itu bisa kita rasakan manfaatnya, ya. Tapi ingat bahwa makanan yang alami selama ini juga mengandung gizi yang banyak, maka jangan merasa kurang enak kalau memakan misalnya sayur, buah, itu harus dirutinkan supaya apa? Ya, terpenuhi apa yang dimaksud di sini makanan bergizi. Lalu menghindari makanan berlemak tinggi, ya. Ini tujuannya supaya peredaran darah itu bergerak dengan baik, ya. Jadi kalau makanan kita terlalu banyak lemak, misalnya terlalu banyak kita makan kuningan telur, otak dan lemak hewani, ya, atau lemak-lemak daging. Nah, kelebihan lemak itu di dalam darah itu bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu tersumbat karena dilapisi oleh lemak-lemak yang berlebihan itu. Jadi lemak itu tidak selalu melulu pada misalnya perut kita buncit atau bagaimana, atau kita tambah gemuk, tidak selalu seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya adalah bahwa lemak-lemak itu mengendap di dalam pembuluh darah kita. Ingat pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu bahwa pembuluh darah manusia itu disitulah semua darah kita berjalan, ya, dari jantung menuju ke paru-paru lalu dikembalikan ke jantung lagi. Nah, kalau saluran itu dipenuhi dengan endapan lemak, maka darah itu otomatis tidak bisa lewat, atau kalau lewat pun terpaksa. Nah, akibat melambatnya aliran darah ini akan membuat kita bisa jadi darah tinggi dan sebagainya, ya. Jadi pembuluh darah menyempit, lalu ada terjadi penyakit jantung tadi, lalu ada pendarahan di otak, ya. Jadi itulah kalau kita terlalu banyak memakan makanan yang berlemak. Lalu tidak merokok, ya. Ini untuk anak-anak diingatkan, ya, bagaimanapun kalian akan menuju kedewasaan. Tapi di waktu kecil ini diingatkan kalian supaya tidak merokok. Ya. Bukan hanya tidak merokok, sebenarnya tidak boleh juga meminum minuman beralkohol, ya. Ya, seperti tuak, ya, berbagai jenis minuman keras tidak boleh. Ya, mengapa? Kalau merokok itu biasanya memicu timbulnya penyakit jantung, ya. Selain merokok, mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat memengaruhi organ peredaran darah. Nah, jumlah alkohol yang terlalu banyak di dalam darah dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit, ya. Jadi ada orang itu dia terlalu suka meminum alkohol, akhirnya malah terjadi gangguan di dalam peredaran
darah. Ingat, alkohol itu zat cair, jadi dia juga bercampur di dalam saluran peredaran darah kita. Nah, kalau itu yang dominan daripada darah kita, maka otomatis dia mengganggu jaringan peredaran darah kita, ya. Lalu rokok tadi itu akan menimbulkan berbagai penyakit, terutama jantung, ya, karena nikotinnya dan zat-zatnya itu bisa menutup jaringan atau saluran pernafasan kita, ya. Dia lengket di sana, ya. Nikotinnya itu lengket di sana, melapisi dinding-dinding paru-paru kita, melapisi dinding-dinding peredaran kita. Nah, ini tentu tidak begitu merokok langsung dampaknya atau dampaknya langsung kelihatan, tentu tidak. Tetapi dalam jangka panjang ini akan berdampak luar biasa bagi kesehatan kita. Karena semakin tua orang atau semakin berumur orang, maka kemampuan tubuhnya untuk meregenerasi sel-selnya, kemampuan tubuhnya untuk melawan penyakit itu semakin menurun, ya. Nah, ketika imunitas, kemampuan tubuh untuk meregenerasi sel-selnya menurun, maka disitulah mulai terasa nanti akibat dari merokok dan mengkonsumsi alkohol itu. Jadi ini untuk jangka panjang sangat tidak dianjurkan. Itu anak-anak, ya. Lalu beristirahat yang cukup. Mengapa kita harus beristirahat? Ya, setelah beraktivitas, tubuh ini memerlukan waktu untuk beristirahat. Nah, tujuannya tidak lain adalah untuk memulihkan kondisinya supaya fit kembali, supaya segar kembali, ya. Ingat bahwa ketika kita beraktivitas, otak kita, otot-otot tubuh kita bekerja keras. Nah, kalau ini tidak diistirahatkan, maka kita bisa sakit, ya. Nah, istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Nah, orang dewasa membutuhkan waktu tidur yang normalnya itu 7 jam sehari, ya. Nah, ingat, pada saat tubuh kita tidur, tubuh kita ini melakukan perbaikan sel-sel dan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu fungsinya kenapa kita harus istirahat yang cukup, ya. Jadi istirahat itu bukan beban, ya. Mungkin bagi sebagian anak kami disuruh tidur siang itu atau istirahat siang itu menjadi beban. Tapi mulai sekarang, setelah kamu tahu apa manfaatnya istirahat, maka lakukanlah itu bukan sebagai beban, tetapi kamu menyadari bahwa itu memang kamu butuhkan untuk istirahat, ya. Nah, tujuannya setelah beristirahat itu tentu badan kita menjadi segar kembali, bugar kembali, sehingga kita mampu melakukan tugas-tugas kita kembali dengan baik. Nah, itu anak-anak, ya. Selanjutnya, apa manfaat kesehatan bagi manusia? Ya, manfaat kesehatan itu bisa bersifat langsung dan bisa tidak bersifat langsung. Bersifat langsung artinya langsung kita rasakan, ya. Nah, kita mau melihat manfaat langsung yang pertama adalah mengurangi pengeluaran. Karena jika kita sakit, maka akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk berobat, ya. Itu dia. Jadi kalau sering sakit, tentu itu akan mengeluarkan biaya yang banyak, ya. Harus cek ke dokter, tiap bulan rutin ke dokter, beli obat, beli ini, beli itu. Nah, ini pengeluaran yang banyak. Maka kalau kita sehat, secara langsung mengurangi biaya-biaya itu. Lalu menambah pemasukan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan baik, ya. Jelas, ya. Kalau kita tidak sakit, ya kita bisa bekerja, bahkan bekerja lebih giat, lebih baik, sehingga tentu menambah pemasukan kita. Kita bisa mendapat penghasilan yang lebih kalau kita jarang sakit.
Berikutnya, menghemat waktu. Dengan tubuh yang sehat, ya, kegiatan dapat diselesaikan dengan cepat, ya. Jadi bukan hanya cepat, efektif juga, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sakit gigi, kita menyelesaikan sesuatu, maka kita tidak bisa menghemat waktu dengan itu, karena kita lebih konsentrasi kepada sakit gigi kita daripada kita bekerja untuk menghemat waktu, sehingga kegiatan kita itu tidak lebih efektif. Nah, apa manfaat tidak langsungnya? Ya, manfaatnya adalah dengan kita sehat, maka peluang untuk sukses itu terbuka bagi kita, ya. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika tubuh kita sehat. Contoh kecil, anak-anak kami kan harus sehat. Mengapa? Karena kalau sakit-sakitan tentu terganggu dalam belajar. Kalau terganggu dalam belajar, akhirnya ketinggalan. Nah, nanti pada suatu saat anak-anak kami itu jadi susah meraih sukses. Nah, dari mana suksesnya? Dengan kita sehat, kita bisa mencari peluang-peluang untuk berkarya, untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Lalu kesehatan itu secara tidak langsung itu tabungan masa depan kita. Jadi yang ditabung itu bukan hanya uang. Kesehatan itu juga merupakan tabungan. Mengapa? Karena tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari, ya. Dengan kita sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang positif, ya, atau kegiatan yang berguna bagi orang lain. Lalu yang terakhir adalah kesempatan untuk berbagi. Nah, dengan kita sehat, maka kita akan lebih menghargai hidup. Kita lebih menghargai hidup dan berbagi dengan sesama. Jadi bagaimana kita bisa menghargai hidup kita? Bagaimana kita berbagi dengan sesama kalau kita sakit? Tentu tidak mungkin. Nah, inilah manfaat langsung dan tidak langsungnya. Nah, anak-anak, itu tadi tentang IPA. Mengapa kita harus memelihara organ peredaran kita, dan mengapa kita juga menghindari hal-hal yang negatif, ya, misalnya alkohol dan rokok, ya. Itu jadi sudah cukup jelas, maka anak-anak kami bisa mendalaminya di buku paket kita lagi. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah pantun. Buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Nah, anak-anak, ini pantun apa ini anak-anak? Ya, Pak Guru yakin kalian tahu, ini namanya pantun jenaka, ya. Pantun jenaka itu bertujuan adalah agar orang yang mendengarnya terhibur, ya. Jadi tujuannya adalah menghibur orang lain, ya. Jadi ini contoh pantun jenaka. Nah, katanya di sini agar kamu dapat membaca pantun jenaka, ya, kamu dapat melakukannya dengan cara seperti di buku paket kita halaman 35. Coba perhatikan di buku halaman 35, intonasi pembacaan pantun. Nah, tanda intonasi digunakan untuk mempermudah pembaca pantun. Pada saat ingin menandai pantun, kamu dapat menggunakan tanda-tanda di bawah ini. Ya, ada di halaman 35. Ada garis datar, tanda panah naik, tanda panah turun. Ada garis miring 1, ada garis miring 2. Nah, itu dia. Itu adalah tanda baca dalam membaca pantun, ya. Jadi itu nanti bisa dipraktekkan.
Kalau datar berarti ucapan kita datar. Kalau dia tanda panah ke atas itu intonasi naik, sedangkan kalau turun itu intonasi turun. Dan kalau garis miring 1 itu berhenti sebentar, dan kalau garis miring 2 itu berhenti lama. Nah, kita coba baca kembali ya. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi, pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Nah, ini adalah contohnya. Nah, anak-anak kami bisa melatihnya di rumah kembali supaya lebih memahami ya. Ada di bawah di situ kegiatan 3. Nah, anak-anak kami bisa mempelajarinya. Kapan-kapan nanti Pak Guru minta untuk membaca pantun dalam bentuk video. Nah, jadi salah satu jenis pantun itu adalah pantun jenaka, itu yang barusan Pak Guru bahas tadi. Ya, isinya candaan yang dapat membuat orang tertawa. Itu ya. Nah, inilah akhir kegiatan kita. Ada Pak Guru buat tugas di sini. Anak-anak pilih nanti salah satu lagu di samping ini. Ini lagu anak bertangga nada mayor dan lagu anak bertangga nada minor. Nanti silakan pilih satu di antara 8 lagu ini. Nah, setelah kamu tentukan, ya, berlatihlah dan kuasailah lagu tersebut dengan baik, ya. Sekarang ini bisa kita buka YouTube, bisa kita dengarkan lagu yang kita pilih itu dan berlatih sesuai dengan itu. Nah, setelah kamu merasa baik, setelah merasa bisa, nyanyikanlah dan rekam dalam bentuk video kegiatan tersebut, ya, divideokan ya saat menyanyikannya. Jadi bukan hanya suara nanti yang nampak, kamu juga nampak saat menyanyikannya. Nah, cobalah berekspresi sedikit bagaimana cara bernyanyi yang baik, ya. Lalu setelah itu terselesaikan, itu kirim ke WA Pak Guru, ya, dikirim ke WA Pak Guru. Nah, anak-anak, ada catatan di bawah ini, lagunya itu boleh dinyanyikan dengan iringan musik. Kalau ada musiknya, dinyanyikanlah dengan iringan musik, dan boleh juga tanpa iringan musik, ya, hanya nyanyian saja. Kedua, boleh kerjasama dengan orang tua. Maksudnya kerjasama di sini bahwa anak-anak kami yang bernyanyi, tapi karena di rumah mungkin ada gitar, ada keyboard, atau ada alat musik lain yang bisa digunakan, itu bisa diiringi oleh orang tua. Nah, bagaimana kreativitas anak-anak kami dan orang tua di rumah lah. Jadi tidak ada ketentuan dengan itu, ya. Lalu tugas ini dikirim paling lambat hari Jumat 23 Oktober 2020, ya. Nah, inilah yang menjadi tugasmu di rumah. Mulai hari ini sudah bisa kamu temukan yang mana yang bisa kamu latih untuk kamu rekam dan videokan nantinya. Jadi itu saja pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.